Wah, ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas tentang Yamaha R25 Old lagi nih. Sebenarnya bakal gua bahas perbandingannya sama motor lain mengenai panasnya. Sebenarnya R25 Old itu panas atau enggak bang gitu. Di sini gua bakal jawab. Jadi untuk menurut gua Yamaha R25 Old ini panasnya tuh bersahabat gitu teman-teman, karena si panas ini tuh jarang, apalagi kalau misalnya kalian perjalanan jauh rata-rata 80 km itu biasanya si body siripnya mampu mendinginkan mesin gitu. Jadi bekerja secara optimal. Tapi gak enaknya tuh ketika kalian misalnya udah ngebut, ya kan? Jadi motor ini tuh udah ngebut misalnya kan, terus ketemu lampu merah yang lama banget, itu pasti udah panasnya minta ampun. Tapi nggak terlalu menyeramkan motor gede ya. Jadi kayak panas-panas, cuman panas gitu, panas. Nggak sampai panas bener-bener bikin gak nyaman banget. Tapi kalau misalnya panas terus-terusan ya risih. Apalagi kalau misalnya kalian berada di kota yang lampu merahnya lama atau sering macet. Terus bang, gimana kalau misalnya gua bawa ngebut terus atau bawa pelan terus? Sama-sama aja panasnya pasti di ketika kalian berhenti. Nah, gua kesini dulu guys, wait, karena gua bakal beli colokan dulu, disuruh sama emak. Bentar ya. A few moments later. Ya baik, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, tadi sampai mana nih? Oh iya, sebenarnya kalian mau pelan, mau bawa ngebut motornya, sebenarnya sama-sama aja bakal panas ketika kalian berhenti di lampu merah. Karena nggak mungkin dong, ya kan, kalian itu ngebut terus. Jalan mana anjir, kecuali kalian jalan tol. Oh, jalan dendels bisa, tetap aja pasti ada lampu merahnya teman-teman gitu. Nah, untuk perbedaannya kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya bang, kalau misalnya R25 V2 ya, V2 gimana bang panasnya? Panasnya lebih dari R25 Old. Kenapa? Karena body firingnya itu rapat banget sih menurut gua. Jadi ketika kita riding, ininya tuh body siripnya kurang menghantarkan angin, kurang mendinginkan mesin. Alhasil si paha kanan kiri kalian lebih panas ketimbang kalian pakai Yamaha R25 V1 atau R25 Old kayak gua gitu. Terus kalau sama Ninja gimana bang? Perbedaan kompresi sih menurut gua ya. Jadi untuk panas lebih panas Ninja teman-teman. Tapi ya namanya juga 250 cc 2 silinder, basicnya sama, perbedaannya nggak terlalu jauh. Tapi kalau untuk ditanya panasan mana, tentu panasan Ninja, panasan CBR apalagi itu kan. Tapi menurut gua kalau misalnya ya body siripnya itu bekerja dengan baik, itu pasti nggak terlalu panas juga gitu. Cuman buat teman-teman sekalian yang emang pengen pakai motor 250 cc 2 silinder itu nggak terlalu meresahkan panasnya sih, jadi masih di batas wajar, bisa, pokoknya bisa banget lah ya, motor 250 cc 2 silinder dipakai harian gitu kan. Nah, untuk selanjutnya ya, kalau dibandingkan dengan ZX 25R itu beda, karena itu kelasnya udah 4 silinder, tentu lebih panas. Dan ya tahu sendiri kan, motor 4 piston, terus radiator segede gitu. Nah, untuk selanjutnya gimana nih bang, kalau misalnya motor gua udah panas, udah oprekan, ataupun motor gua lebih dari biasanya panasnya? Yang pertama kalian harus cek mesin ya, cek mesin kalian, cek radiator kalian, maksudnya radiatornya bekerja dengan baik, terutama kipasnya atau enggak. Karena normalnya R25 walaupun sepanas apapun suhunya, radiator ini suhu mesinnya tetap 3 ya teman-teman di speedometernya. Karena memang kalau misalnya lebih dari itu, misalnya habis kebut-kebutan nyirkuit terus kalian berhenti, naik dikit atau naik sampai full, itu wajar-wajar aja. Tapi kalau misalnya kalian lagi kayak gini nih, nggak ngebut-ngebutan,
Tapi pas kalian berhenti di lampu merah kok naiknya nggak wajar gitu sampai overhead. Itu sih bisa jadi ada bagian apa ya, masalah di kipasnya gitu teman-teman, kayak punya gua dulu. Ya, lanjut lagi. Kalau misalnya suhu nih buat temen-temen yang Mayer 25 yang user baru ataupun user baru pegang motornya atau baru pengen beli, untuk si indikator radiator ya, indikator suhunya ini di bawah bensin, di bawah jam itu tuh normalnya 3. Mau kalian touring, mau kalian panas atau kalian track day, itu normalnya 3 pas lagi maju. Tapi kalau misalnya, gue ulang lagi ya, kalau misalnya pas kita ngebut-ngebutan track day misalnya udah gaspol terus kita berhenti, indikatornya naik, itu normal. Yang nggak normal kalau misal kita jalan biasa kayak gini ya, terus baru berapa menit, belum lama, terus kita berhenti di lampu merah, indikatornya naik sampai full ya kan, terus kita jalan lagi, itu indikatornya turun, itu di R25 old. Nah kalau kayak gitu tuh biasanya ada masalah sama kipas, karena gua pengalaman kayak gitu. Aduh ya, ibu-ibu meni karena ketika gua kipasnya error atau kipasnya tuh gak muter, stuck, gara-garanya apa coba? Baut klip yang di sini tuh nyangkut, jatuh nyangkut ke kipas. Di situ kipasnya nggak muter, akhirnya overhead terus motor gua pas lagi berhenti. Kalau pas lagi jalan kenapa 3 lagi? Karena emang bodi sirip yang Mayer 25 old ini bekerja dengan baik teman-teman, nggak terlalu memanaskan mesin, jadi angin dari depan masuk ke mesin bener-bener masuk bagus gitu. Nah untuk kayak gitu ya. Untuk masalah lainnya, kalau misalnya bang motor gua overhead mulu padahal kipas sudah jalan, mungkin kalian coba dicek air radiatornya atau jalur selang radiatornya. Takutnya ada kebocoran, ada masalah atau apa, harus ganti selang atau ganti radiatornya teman-teman gitu. Nah buat teman-teman sekalian yang emang kalian suka touring atau track day, pengen si mesinnya tetap bekerja optimal, tetap dingin selalu, kalian bisa ganti nih pakai radiator Bipro yang big volume. Karena radiator Bipro itu gede banget, gede segede gaban anjir. Gua aja sebenarnya pengen ganti itu ya, karena wes bahaya anjir. Bapak-bapak tuh kenapa ya, di depan ada, di belakang ada gitu. Nah duh pak, pusing ya. Semoga rezekinya lancar terus pak. Ya ampun, panas-panas gini ya. Bet gak dikasih ini loh, nyalip gua. Nah buat selanjutnya sebenarnya kayak gitu aja sih ya. Kalau misalnya kalian pengen ganti radiator, kalian gua saranin tuh pakai radiator Bipro yang big volume, yang gede, karena itu udah cukup banget. Mau touring, mau harian, mau buat motor balap juga oke banget pada pakai itu gitu teman-teman. Nah buat selanjutnya, kalian pengen gua bahas apa nih di Mayer 25? Kira-kira ada yang kalian tanyakan atau kalian pengen tahu gitu kan? Kalau misalnya kalian ada rencana atau kalian itu baru punya Mayer 25, kalian bisa komen di bawah, nanti gua jawab. Kalau misalnya kira-kira menarik, bakal gua bikinin kontennya atau bikinin videonya gitu teman-teman. Wah mantep nih. Oh iya, mungkin video ini ditonton pas lagi puasa, jadi buat teman-teman sekalian yang lagi puasa, semangat terus ya. Tahan godaan, jangan sampai kalian godin buka pop mie ya kan, nyeduh di rumah bikin mie. Jangan sampai kayak gitu teman-teman, karena kita semakin dewasa itu harus semakin baik imannya. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya pokoknya marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa. Dan gua minta maaf kalau misalnya gua sering mengeluarkan kata-kata yang gak enak ataupun menyinggung ya. Gua minta maaf. Tentunya gua selalu berusaha untuk menyajikan konten yang selalu ada manfaatnya. Astagfirullah, kaget gua dari tadi. Udah kayak film Final Destination aja anjir. Di ini mulu ya kan. Nah jadi kayak gitu. Semoga video gua
selalu menyajikan konten yang bermanfaat, mengedukasi, seenggaknya bisa menghibur buat kalian semua. Nah mungkin gitu aja ya, cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi DHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.